Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah perencanaan basis data. Materi kita kali ini akan membahas mengenai normalisasi data. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengerti tentang normalisasi data. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan normalisasi data. Bahan kajian yang pertama terkait dengan atribut tabel, domain, dan tipe data. Normalisasi dengan ketergantungan fungsional, bentuk-bentuk normal. Ini adalah terkait dengan definisi tipe data itu adalah suatu kelengkapan atau atribut pada suatu yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe atau jenis suatu data atau variabel tersebut. Suatu data yang telah didefinisikan tipe datanya, maka data tersebut memiliki suatu identitas yang berupa operasi apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan oleh suatu data tersebut. Fungsinya ada 3. Yang pertama, untuk memberikan batasan atau format pada kolom tabel suatu database untuk membatasi data yang diinsert pada suatu kolom, memberikan dampak hasil yang konsisten pada suatu kolom. Yang pertama adalah tipe data string. String itu adalah tipe data yang digunakan pada kolom yang menyimpan data dalam bentuk huruf atau karakter atau kalimat, teks, dan semacamnya. Kolom yang diinisialisasikan tipe datanya berupa string maka dapat menyimpan data dalam bentuk source code, HTML, XML, JSON, dan semacamnya dengan format teks tertentu, misalnya UTF-8. Berikut adalah tipe data string, di mana di sini ada char, ada varchar, ada text, ada tiny text, ada medium text, ada long text. Dan di sampingnya adalah fungsi-fungsinya seperti itu. Selanjutnya adalah tipe data numerik atau angka. Numerik dari namanya pasti numerik, berarti digunakan pada kolom yang menyimpan data berupa angka. Tipe data numerik memiliki beberapa format penulisan, misalkan bilangan desimal, bilangan bulat, dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh format dari tipe data numerik. Ada integer, ada tiny integer, ada small integer, ada medium integer, ada big integer. Ada fungsinya dan juga jangkauan ringnya seperti itu ya. Ada juga float, ada double, ada desimal atau numerik. Nah, ini ada fungsi dan juga jangkauan ringnya. Selanjutnya adalah tipe data date. Adalah tipe data untuk kolom yang digunakan untuk menyimpan data yang memiliki format waktu, bisa berupa tanggal ataupun jam. Tipe datanya ada date, ada time, date type, dan year. Ada fungsinya juga jangkauan ringnya. Selanjutnya adalah tipe data binary. Binary adalah tipe data yang memungkinkan suatu kolom database dapat menyimpan suatu binary, misalkan dokumen teks, dokumen, bintang.doc atau bintang.odf atau spreadsheet ya, ada bintang.xls atau ODS, ada multimedia, gambar, ada JPG, PNG, GIF, video, MP4, MKV, musik MP3 atau ACC. Di sini ada tipe data blob, ada tiny blob, ada medium blob, ada long blob. Nah, ada fungsinya dan juga jangkauan ringnya. Selanjutnya di sini adalah tipe data boolean. Suatu tipe data yang memiliki sifat seperti if else atau if else if memungkinkan suatu kolom untuk memiliki pilihan data yang disimpan. Jadi dengan penerapan tipe data boolean ini memungkinkan untuk menolak insert yang nilainya di luar pilihan. Tipe data boolean ada juga enum ya, membandingkan tipe data numerik 0, false, dan 1 true yang menyimpan data berbentuk string tertentu yang telah tersedia pada parameternya. Berikut adalah kita masukkan ke PHP MyAdmin, di mana di sini kita masukkan membuat tabel dengan nama user, di mana ada nama field ID user, nama user, address user, birthday user, zip code, gender user, country user, foto user, email user. Berikut ini adalah tipe datanya dan juga panjangnya. Ini adalah sebagai primary key. Ini adalah kita masukkan ke PHP MyAdmin. Sebelumnya kita buat lat 4, misalkan di sini ada create-nya, kita masukkan di sini, jangan lupa pilih kirim. Dan ada di SQL ya di sini ya. Kalau sudah, kita hasilnya setelah ini kita klik kirim, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ada di structure, ada tabel satu user, ini adalah kolom-kolomnya. Selanjutnya adalah normalisasi, merupakan suatu teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur yang relasi yang baik tanpa redundansi. Normalisasi mempunyai tujuan menghilangkan kerangkapan, mengurangi kompleksitas, mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahapannya di sini ada
tahapan normalisasi dimulai dari tahapan yang paling ringan, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Ini adalah tahapannya seperti ini, bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, normal kedua, normal ketiga, normal boykot ya, normal keempat, dan normal kelima. Normalisasi di sini adalah terkait dengan sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi kriteria. Jika ada dekomposisi penguraian tabel, ada terpeliharanya ketergantungan fungsional pada suatu perubahan data atau dependensi preservation, tidak melanggar BCNF. Ya, seperti itu. Contoh normalisasi relasi tidak normal. Ini ada tabel personil ya, ID personil, tanggal lahir, ada karakteristik, relasi normalnya seperti ini. Jadi ada ID personil, ada tanggal lahir, ada tinggi, ada berat, juga ada warna rambut. Selanjutnya adalah tabel universal atau star table. Sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, bukan tabel yang baik. Misalnya seperti ini ya. Ada NPM, nama mahasiswa, jurusan, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen, nama dosen, nilai, seperti ini. Ini adalah functional dependency, di mana ini ada notasi ya. A, nah di sini juga adalah A dan B ya. Adalah atribut dari sebuah tabel, berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung A, dan jika dua baris data dengan nilai A yang sama, maka nilai B juga sama. Ini adalah notasi kebalikannya. Jadi kebalikan dari notasi sebelumnya. A tidak sama dengan B, ya, seperti ini. Contoh nilainya seperti ini. Contoh tabelnya di sini ada mata kuliah, ada NPM, ada nama mahasiswa, ada huruf seperti ini. Contoh tabel nilai. Kalau kita lihat fungsional dependensi dari tabel nilai, ini ada NPM. Ini karena setiap nilai NPM yang sama, maka nama mahasiswa juga sama. Jadi ada mata kuliah, NPM, dan huruf karena atribut huruf tergantung pada mata kuliah dan NPM secara bersama-sama. Dalam arti lain, mata kuliah dan NPM yang sama, maka huruf juga sama. Karena mata kuliah dan NPM merupakan key atau bersifat unik ya. Kalau mata kuliah tidak sama dengan NPM, NPM tidak sama dengan huruf ya, nilai huruf seperti itu. Selanjutnya di sini adalah contoh fungsional dependensi. Misalkan di sini ada tabel nilai, ada NPM mata kuliah semester nilai. Atribut kuncinya itu ada NPM mata kuliah semester, maka fungsional dependensi ada NPM mata kuliah semester, dan itu juga bisa dianggap sebagai nilai seperti itu. Bentuk-bentuk normal itu ada di sini, ada first normal form, ada second normal form, ada third normal form, ada boycott normal form, ada fourth normal form, ada five normal form, seperti itu. Aturannya yang untuk normal pertama, tidak adanya atribut multivalue atau aturan komposit atau kombinasinya mendefinisikan atribut kunci. Setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik, tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, contohnya seperti ini, misal ada data mahasiswa sebagai berikut. Ada NPM, nama mahasiswa, ada hobi atau nama ini NPM, nama mahasiswa, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Jadi tabel-tabel tersebut tidak memenuhi syarat first normal form. Jika kita dekomposisi menjadi tabel mahasiswa seperti ini, NPM, nama mahasiswa, yang kedua ada tabel hobi, NPM dan hobi, seperti itu. Selanjutnya untuk yang komposit ya, di sini ada jadwal kuliah, kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal, di mana nilai pada atribut jadwal berisi gabungan antara hari dan jam. Jika asumsi hari dan jam memegang peranan penting dalam sistem basis data, maka atribut jadwal perlu dibasah sehingga menjadi jadwal hari dan jadwal jam sebagai berikut: kode kuliah, nama kuliah, dosen, kelas, jadwal hari, dan jadwal jam. Aturan untuk second form sudah memenuhi dalam bentuk normal pertama. Semua atribut bukan kunci hanya boleh bergantung pada atribut kunci. Jika ada ketergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel yang lain. Perlu ada tabel penghubung ataupun kehadiran foreign key bagi atribut-atribut yang telah dipisah tadi. Nah, contoh normal kedua di sini ada tidak tabel berikut memenuhi 1 NF tapi tidak termasuk 2 NF ya. Mahasiswa NPM, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS ya. Ada huruf juga di sini. Nah, maka kita akan jadikan 2 NF ya. Syaratnya seperti ini. Jadi ada dependensi ya. Nah, ada functional dependency 1, functional dependency 2, dan functional dependency 3. Jadi hasilnya seperti ini.
Nah, seperti itu. Ada lagi aturan yang ketiga, sudah berada dalam bentuk form kedua, tidak ada ketergantungan transitif di mana atribut bukan kunci tergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, contohnya seperti ini. NPM nama, alamat jalan, alamat kota, alamat provinsi, alamat kode pos. Sehingga ketika tabel itu didekomposisi menjadi mahasiswa NPM nama, alamat jalan, alamat kode pos, alamat kode pos, alamat provinsi, dan alamat kota. Untuk normalisasi ketiga, tabel-tabel memenuhi kriteria normalisasi ketiga. Sudah siap diimplementasikan, sebenarnya masih ada lagi bentuk normalisasi yang lain, ada normal boycott for normal form, ada 5 normal form, hanya saja jarang dipakai. Pada kebanyakan kasus normalisasi hanya sampai normalisasi yang ketiga. Berikut adalah BCNF ya. Bentuk BCNF terpenuhi dalam bentuk suatu tabel jika dalam setiap functional dependency terhadap atribut atau gabungan atribut dalam bentuk X, F, D, Y, maka X adalah super K. Tabel tersebut harus didekomposisi berdasarkan functional dependency yang ada sehingga X menjadi super K dari tabel-tabel hasil dekomposisi. Ya, setiap tabel dalam BCNF merupakan 3NF, akan tetapi setiap 3NF belum tentu termasuk BCNF ya. Seperti itu. Ada ini normal yang keempat, bentuk normal keempat terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF ya, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-value atribut. Untuk setiap multi-value dependency, MVD juga harus merupakan functional dependency. Contohnya seperti ini, ada tabel for NF, ada employee, ada project, ada skill. Dimana setelah didekomposisi menjadi employee, project, dan employee skill ya, seperti itu. Selanjutnya adalah 5NF ya. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil ya. Contohnya ini adalah studi kasusnya, di mana di sini ada studi kasus normalisasi data, ada no project, nama project, no pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Untuk normalisasi pertama, di sini ada no project, no pegawai, golongan, dan besar gaji. Untuk normalisasi kedua, kita juga bagi menjadi dua tabel, tabel proyek dan tabel pegawai. Selanjutnya juga ada tabel proyek pegawai ya, seperti ini. Normalisasi ketiga, ya, kita bagi seperti ini. Jadi ada tabel proyek, tabel pegawai, tabel golongan, tabel proyek pegawai. Nah, kalau kita implementasikan di akses, itu seperti ini. Nah, ini ada tabel proyek ya, ini isiannya seperti ini. Ada tabel golongan, nah ini dia, ini isiannya seperti ini. Ada tabel pegawai, ini isiannya seperti ini. Ada tabel proyek pegawai, ini isiannya seperti ini. Ada relationship seperti ini, tabel golongan, tabel pegawai, proyek. Adapun referensi pada pertemuan kali ini dari Skylake, macam-macam tipe data pada database, Fiska, normalisasi data. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.